Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 16. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Rahu yang sudah dihajar habis-habisan oleh Jenderal Surga Timur, Jenderal Surga Selatan, dan juga Jenderal Surga Barat. Hal ini membuat Rahu menjadi terluka parah. Di saat Rahu mencoba untuk berdiri kembali, dirinya pun kini mengingat pada saat dia dibully oleh 3 anak nakal pada zaman dulu. Pada saat itu Rahu juga sudah dihajar habis-habisan oleh mereka yang membuat Rahu mendapatkan luka yang begitu parah dan tidak mampu berdiri kembali. Mereka bertiga pun kemudian membuli dan menertawakan Rahu sesuka hati mereka, seperti yang dilakukan oleh 3 Raja Surgawi saat ini. Kaisar Sitian pun kini langsung melayang di atas Rahu dan dirinya mengatakan ini akan segera berakhir. 3 Raja Surga memang dewa yang paling bisa kupercaya. Kalian telah melakukan sebuah pekerjaan hebat. Dan Kaisar Sitian pun kini sudah berdiri di hadapan Raja Rahu yang sudah tertunduk. Lalu Kaisar Sitian kini langsung berkata pada Rahu, Raja Asura Rahu, sepertinya kamu sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk berjuang. Ini adalah hal terakhir yang tersisa. Aku akan mengambil nyawamu secara pribadi. Kemudian Jenderal Surga Selatan pun kini langsung mengatakan, di Sitian, pukulan terakhirmu itu sangat berarti, karena itu akan menjadi lambang bahwa dewa telah mengukir sejarah bisa menaklukkan klan Asura. Jenderal Surga Selatan juga langsung berkata, para dewa telah menunggu hal ini cukup lama. Semua pengorbanan dalam pertempuran ini akan sangat berharga. Kemudian Jenderal Surga Barat juga ikut berbicara. Sepertinya ini bagus. Para dewa akan puas dengan pencapaian besar yang kita lakukan. Dan Jenderal Surga Timur juga ikut berkata, di Sitian, tolong segera lakukan secepat mungkin. Aku takut dia akan berubah. Kaisar Sitian pun langsung menjawabnya, situasinya telah kita kendalikan. Apalagi yang akan berubah? Dia bahkan hampir tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Yang dibutuhkan hanyalah tusukan pedang sederhana, dan itu bisa kulakukan dengan segera. Kaisar Sitian yang kini sudah mengarahkan pedang surgawinya pada Raja Rahu, tiba-tiba saja dia dibuat terkejut karena ada seseorang yang telah meniup trompet peperangan. Kaisar Sitian pun kini langsung melirik ke arah orang yang meniup trompet itu. Begitu juga dengan 3 Raja Surga yang lain. Dan kini terlihatlah sekelompok klan dengan tubuh berwarna merah telah hadir di medan perang. Hal ini membuat Hekian menjadi terkejut. Lalu Hekian pun kini langsung berkata, pertempuran antara dewa dan Asura, siapa yang telah berani mengganggu? Dan klan dengan tubuh berwarna merah itu kini langsung berlari menuju kumpulan dari para prajurit surga. Hal ini membuat para dewa dan juga para prajurit surga menjadi terkejut. Dan ternyata mereka adalah klan setan merah Yasa. Sambil melompat, klan Yasa pun kini langsung mengatakan, kakak Asura, kalian jangan takut. Kami telah datang ke tempat ini. Dan kini klan Yasa mulai melakukan penyerangan. Tapi serangan yang dilakukan oleh klan Yasa ini bukan ditunjukkan pada para dewa, tapi mereka malah menyerang para Asura. Hal ini membuat Asura menjadi terkejut dengan apa yang telah dilakukan klan Yasa ini. Kemudian Kiyue pun kini langsung berkata, klan hantu Yasa, bagaimana bisa datang di saat waktu yang seperti ini? Mau tak mau, aku mengatakan bahwa kita juga harus melawan dirinya. Kemudian Kepala Wangu pun kini langsung berkata pada Kiyue, klan hantu Yasa adalah klan budak. Mereka digunakan untuk melayani para dewa dan kemudian ditinggalkan. Mereka memilih muncul pada saat ini karena mereka akan memeras keuntungan dari para dewa. Kiyue pun langsung menanggapi, sialan, mereka akan memperburuk keadaan. Dan kini Kaisar Sitian pun langsung melihat ke arah Raja Yasa. Raja Yasa yang kini sudah melihat Kaisar Sitian di depannya, dirinya pun kini langsung mengatakan, hehehe, ternyata aku tidak salah.
Yang berdiri di sana bukankah Raja Surgawi yang agung? Kamu adalah Kaisar Sitian. Dan aku tidak menyangkanya akan melihatmu di tempat ini. Kaisar Sitian pun kini langsung menatap tajam ke arah Raja Yasa. Kemudian Raja Yasa kini mengatakan, "Perkenalkan, aku adalah Raja Yasa Hongmo. Mengetahui bahwa kamu akan mengalahkan Ashura, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi aku datang ke sini memimpin para pasukan untuk memberikan layanan pada Kaisar Sitian. Tolong terimalah layanan kami." Jenderal Surga Timur pun langsung mengatakan pada Yasa bahwa mereka adalah sekelompok klan yang tidak pernah puas. Dan Jenderal Surga Barat kini langsung bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Raja Yasa pun kini langsung mengatakan, Tidak. Para dewa telah salah paham. Aku datang ke tempat ini hanyalah untuk memberikan kontribusi. Aku berjanji ini tidak akan lebih dari apa yang kalian pikirkan. Tapi kalian tahulah, bagaimana surga yang agung tidak akan membuat pekerjaan kita menjadi sia-sia, bukan? Kami klan hantu Yasa hanya ingin mendapatkan sedikit hadiah dari para dewa. Orang-orangku saat ini memiliki kehidupan yang buruk selama bertahun-tahun. Aku merindukan saat-saat ketika kita diberkati oleh para dewa. Jika Kaisar Sitian bisa menganugerahkan istana langit, kita akan merasa berterima kasih. Mendengar perkataan dari Raja Yasa, Kaisar Sitian pun kini langsung mengatakan, "Apakah kalian datang di waktu yang tepat untuk bernegosiasi denganku?" Raja Yasa pun berkata, "Aku tidak berani. Kami sangat tulus ke tempat ini dan kami sangat mencintai dewa." Kaisar Sitian pun kini langsung setuju dengan apa yang diminta oleh Raja Yasa. Dan kemudian Kaisar menyuruh para klan Yasa untuk bertarung melawan para Ashura di garis depan. Mendengar perkataan dari Kaisar Sitian, Raja Yasa kini menjadi senang. Dan dia pun kini berteriak pada klannya untuk bertarung melawan Ashura dan membantu para dewa. Mendengar perintah dari Raja Yasa, rakyat Yasa pun kini langsung bersemangat untuk bertarung melawan Ashura. Setelah mengurus kedatangan dari para klan Yasa, Kaisar Sitian pun kini langsung mengatakan pada Raja Rahu, "Hei, apakah kamu melihatnya? Saat ini hal-hal telah berubah dan itu akan semakin memperburuk keadaanmu. Tidak akan ada kecelakaan yang terjadi hari ini." Dan kini terlihatlah Raja Rahu sudah tidak mampu berbuat apapun di hadapan Kaisar Sitian. Lalu Kaisar Sitian pun kini kembali berkata, "Rahu, apalagi yang bisa kamu lakukan?" Dan Raja Rahu kini langsung menggenggam erat pedang miliknya. Melihat hal itu, dengan sangat cepat Kaisar Sitian pun langsung mengarahkan pedang surgawinya ke arah Raja Rahu. Yang kini Raja Rahu terkena serangan brutal dari pedang surgawi. Dan Kaisar Sitian pun kini langsung menusukkan pedang itu pada tubuh Raja Rahu. Dan Raja Rahu pun kini tumbang akibat tusukan pedang dari Kaisar Sitian. Rahu yang sudah tidak bisa berbuat apapun, bahkan saat ini semangat juangnya pun juga langsung padam. Hal ini membuat tiga Raja Surgawi menjadi senang karena kematian Rahu sudah ada di depan mata. Qi Wei yang melihat Rahu sudah tidak bisa berbuat apapun, dirinya pun kini langsung mengatakan pada ayahnya bahwa Rahu telah gagal. Dan sang ayah hanya bisa diam saja. Bahkan rakyat Ashura yang lain kini juga menjadi terkejut karena rajanya sudah dibunuh oleh Kaisar Sitian. Si botak pun langsung mengatakan, "Raja telah kalah. Dia telah mati dan meninggalkan kita semua." Fujiyama juga dibuat terkejut dengan keadaan ini. Begitu juga dengan para rakyat yang lain yang juga langsung mengatakan bahwa hal ini sulit dipercaya. Melihat Rahu yang tampaknya sudah mati, Kaisar Sitian pun kini langsung menarik pedang surgawi miliknya. Kemudian Kaisar Sitian kini berkata dalam hatinya, "Mengalahkan Rahu benar-benar membuatku merasa lega. Tidak masalah, karena masalah sudah selesai. Ternyata ketakutanku yang tadi hanyalah sebuah ketakutan yang sekilas, dan itu tidak pernah ada. Ternyata aku masih saja sempurna." Dan kini terlihatlah Rahu yang sudah terkena tusukan pedang dari Kaisar Sitian. Dia benar-benar tidak berdaya. Di saat Rahu sekarat ini, tiba-tiba saja muncul bayangan dari Shigure. Dan Shigure pun kini langsung berkata pada Rahu, "Rahu, ternyata kamu masih sama saja." Rahu pun kini langsung memandang ke arah Shigure. Dan kini Rahu mengatakan dalam hatinya, "Aku berpikir bahwa aku sekarang telah menjadi bintang." Dan Shigure menjawabnya,
Itu benar, tapi melihatmu seperti ini, aku harus kembali dan memarahimu. Setiap kali kamu terjatuh sebelumnya, akulah yang selalu membantumu untuk berdiri. Ketika kamu sudah tumbuh dewasa, aku tidak berpikir akan ada orang lain yang bisa mengalahkanmu seperti ini. Hal ini benar-benar membuatku marah, dan Rahu pun kini menjawabnya. Bagaimana bisa lawan saat ini dibandingkan dengan waktu itu? Shigure juga langsung menjawabnya. Hei Rahu, jika kamu tidak mencoba yang terbaik, itu tidak akan baik. Rahu pun kini langsung mengatakan pada Shigure bahwa dirinya telah mencoba yang terbaik, tapi pada akhirnya dia gagal juga. Mendengar perkataan dari Rahu, Shigure pun kini langsung mengatakan, "Tidak Rahu, kamu masih memiliki sesuatu yang kamu simpan. Sebenarnya kamu tahu bahwa begitu kamu membebaskan kekuatan aslimu, kamu tidak akan bisa mengendalikan dirimu, dan kamu akan menjadi orang yang terlalu marah. Bahkan kamu takut pada dirimu sendiri, bukan? Hanya aku yang tahu bahwa kamu adalah yang terbaik." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Shigure, Rahu pun kini langsung berkata, "Shigure, kenapa kamu pergi? Aku sangat merindukanmu." Shigure pun kini langsung menjawab perkataan Rahu, "Kita akan segera bertemu kembali di dalam mimpi. Kemarilah." Shigure berkata seperti itu sambil mengajak Rahu untuk bangkit kembali. "Bangunlah, jangan terlalu khawatir. Jika kau hilang, aku akan kembali membawamu ke tempat ini." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Shigure, Rahu pun kini mulai bersemangat kembali. Dan Shigure kini langsung tertawa pada Rahu yang sudah mulai mendapatkan semangatnya. Shigure pun juga langsung berkata pada Rahu, "Lanjutkan perjuanganmu. Pergi dan bunuh mereka semua. Lenyapkan para dewa dan para Buddha. Buat semua makhluk di 3 alam takut pada dirimu." Rahu yang sudah mendapatkan semangat dari Shigure, dirinya pun kini langsung mengatakan terima kasih pada Shigure. Dan kini luka di dada Rahu akibat tusukan pedang surgawi telah menghilang. Hal ini membuat Kaisar Sitian menjadi terkejut karena sekarang Rahu sudah kembali bangkit dan semangat juangnya juga sudah berkobar kembali. Rahu pun kini langsung berkata, "Aku tidak akan mengecewakanmu, Shigure." Rahu yang sudah bangkit kembali, kemarahannya pun kini juga sudah bertambah berkali-kali lipat. Dia pun kini juga langsung mengaktifkan 5 indera dewa perangnya. Dan Rahu yang sudah dalam mode 5 indera dewa perang, dirinya pun kini langsung mengatakan, "Aku sangat lapar." Dan rasa lapar ini tidak tertahankan. Hal ini membuat 3 Raja Surgawi dan Kaisar Sitian menjadi waspada, karena ternyata Rahu tidak mudah untuk dibunuh. Tapi lagi-lagi Kaisar Sitian menggunakan kekuatan pedangnya dan langsung menusuk ke tubuh Raja Rahu. Tapi Rahu yang kini ditusuk kembali menggunakan pedang Kaisar Sitian, dia tidak tumbang, malah berlari ke arah Kaisar Sitian. Dan Rahu pun yang tubuhnya sudah tertembus oleh pedang surgawi, dia kini langsung melompat ke arah Kaisar Sitian dan membawanya berguling di tanah. Dan Rahu kini mencekik Kaisar Sitian dari belakang. Rahu pun juga langsung menggigit leher dari Kaisar Sitian yang membuat banyak darah keluar dari tubuh Kaisar Sitian. Tapi Kaisar Sitian juga langsung memberontak dan membuat Rahu menjadi terpental. Kemudian Jenderal Surga Timur kini langsung berteriak, "Tubuhnya sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Jangan anggap enteng dia." Dan Jenderal Surga Timur yang sambil mengatakan hal itu, dia juga langsung menyerang kepala Rahu. Rahu pun kini tumbang akibat serangan yang dilakukan oleh Jenderal Surga Timur. Tapi dengan cepat, Rahu kembali bangkit dan menanduk Jenderal Surga Timur yang membuatnya terlempar cukup jauh. Dan kini Jenderal Surga Barat juga sudah berada di belakang Rahu dan akan menyerangnya. Jenderal Surga Barat pun kini mengatakan pada Rahu bahwa dia akan serius kali ini. Kemudian sang jenderal pun mengeluarkan ketipung dangdutnya yang langsung menyerang ke arah Raja Rahu. Rahu pun kini dapat menahan serangan gelombang ketipung dangdut milik Raja Surga Barat. Hal ini membuat Jenderal Surga Barat menjadi terkejut karena serangan ketipung dangdutnya bisa ditahan oleh Raja Rahu. Dan dalam sekejap mata, Rahu pun membalikkan serangan dan menghancurkan ketipung dangdut milik Jenderal Surga Barat. Dan tinjuan Rahu pun kini langsung mengenai tubuh dari Jenderal Surga Barat. Hal itu membuat Jenderal Surga Barat menjadi terlempar cukup jauh.
Dan kini terlihatlah cucuran darah keluar terus-menerus dari tubuh Kaisar Sitian. Kaisar Sitian pun kini langsung berkata bahwa saat ini serangan dari Jenderal Surga Timur dan juga Jenderal Surga Barat ternyata sudah tidak mampu menahan Raja Rahu. Dan Kaisar Sitian merasakan bahwa saat Rahu telah bangkit kembali, kekuatannya menjadi 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Jenderal Surga Selatan pun kini juga langsung terkejut dengan perubahan kekuatan yang dilakukan oleh Raja Gila Rahu. Kemudian Raja Yasya pun kini nyengir ke arah para dewa. Dan kini terlihatlah Raja Gila Rahu telah bangkit kembali dengan api semangat juang yang telah membara dari sebelumnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Raja Gila Rahu? Apakah dia akan menghabisi para dewa saat ini juga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.